Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar semua? Well, teman-teman, begini, karena aku merasa untuk pembacaannya yang 12 zodiak itu kayaknya kurang enak moodnya, vibrasinya ada-ada aja, maka aku ganti dengan yang lebih general reading aja ya teman-teman. So, ini temanya adalah orang yang melekat padamu. Oke, kenapa dia selalu melekat sama kamu? Kenapa kira-kira dia itu nggak mau pergi? Atau kamu nggak bisa ngelupain dia? Dia datang dan pergi gitu aja. Kenapa ini terjadi? Aku minta kamu fokus sama ini dan energinya harus sama ya. Kasih energi positif di kartu ini. Kita baca sama-sama. Kenapa dia terlalu melekat sama kamu? Hey, oke. Moving on. Ada kartu moving on, nanti kita akan buka ya. The waiting game. Victory of success. Triumph. Throat chakra. Financial and material changes. Oke, teman-temanku, di sini orang yang melekat sama kamu. Dia adalah orang yang berpikirannya itu maju ke depan. Dia adalah orang yang visionary. Dia adalah orang yang pikirannya itu gimana caranya aku untuk maju. Kemudian di sini aku melihat memang dia tuh udah lama menunggu kamu. Dia udah kenal kamu sejak lama dan dia menunggu waktu yang tepat untuk bisa bersama kamu. Apapun jenisnya, dia pasti akan melakukan suatu koneksi. Jika waktunya oke, dia akan menghubungi kamu. Jika enggak, dia akan menunggu. Kemudian di sini ada victory and success. Tujuan dia adalah ke depan. Selain dia moving on, berjalan ke depan terus, dia ingin ada kesuksesan dalam hidupnya, karirnya, cintanya, semua. Jadi satu gitu, jadi satu package. Ada triumph. Dia adalah orang yang sebenarnya itu gimana ya teman-teman? Aku bilang dia ini adalah orang yang kemauannya keras. Dia perjuangin apapun, kalau misalnya bisa, akalnya itu banyak. Ketika dia berbicara, kamu tuh bisa terintervensi. Kamu bisa termanifest. Kamu percaya semua yang dia omongin. Dan dia itu benar, fokusnya dia adalah materi, finansial, sesuatu yang bisa dilihat ranah-ranah dunia. Ya, ini adalah orang yang melekat di pikiran kamu. Ciri-cirinya seperti itu. Sekarang kita buka dari tarot. Dari kartu pertama, moving on, kita buka 3 kartu ya. Biar kita tahu ceritanya. Dia adalah seorang pemikir. Dia orangnya itu nggak banyak gerak. Dia tipe-tipe orang yang bekerja yang banyak menggunakan akal.
bukan kerja lapangan atau apapun, kerja kantoran ya, dia tenang gitu orangnya. Kadang-kadang dia itu melakukan suatu hal yang bodoh, ceroboh. Kadang-kadang yang dia lakukan tuh juga dia nggak tahu itu membahayakan atau enggak. Yang pasti dia selalu pengen adanya sesuatu yang baru. Dia adalah orang yang tenang gitu loh. Dia mungkin tadinya termasuk orang yang berada, kemudian apa yang dia mau itu tercapai. Ada the waiting game. Di sini ada the Ace of Swords, ada Ace of Cups, dan ada satu lagi Six of Wands. Dimana jika dia ke kamu di sini, aku melihatnya, dia itu seperti kayak menunjukkan bahwa dia itu bisa mengendalikan kamu. Dia punya kekuatan untuk menghandle kamu. Di sini apa? Menghandle, dan dia berikan cinta. Jadi kamu tuh merasa kayak nyaman, kamu merasa kayak ini adalah orang yang pantas aku tunggu. Ini adalah orang yang sebenarnya yang aku mau, orang sukses gitu loh. Ya, orang yang khas. Yang kamu tuh kalau ngelihat dia itu kayak, oh iya, ini orangnya kayak gini. Karena kamu melihatnya dia kayak orang yang sukses dan berwibawa gitu loh. Kemudian kita buka 3 kartu lagi. Victory and Success. Mengenai keuangan, mungkin dia sedikit pelit. Oke. Gini ya teman-teman. Kenapa dia ingin ada kesuksesan, kejayaan kembali? Aku melihatnya dia itu care about money and money. Dia pernah melewati masa sulit. Dia pernah collapse. Dan keadaan dia sekarang itu sedang irit-iritnya. Dia juga pelit sih sebenarnya, agak pelit. Orangnya tuh bukan pelit sih, mungkin kayak ekonomis bahasanya itu. Dia tuh mengontrol, dia stabil, dia pokoknya harus ada uang. Di mana ada uang, di situ dia stabil. Ya. Dan sorry to say, energi dia saat ini itu dia sedang dilanda badai. Ada perubahan yang terjadi tuh secara besar-besaran yang membuat dia tuh sedih abis-abisan, yang mengakibatkan hidupnya juga abis-abisan gitu loh teman-teman. Mungkin apa yang dia punya, apa yang dia tadinya nikmatin, tiba-tiba langsung hilang gitu aja. Sekarang dia lagi berjuang. Kita lihat berjuang untuk apa. Hidupnya dia itu banyak konflik ya, banyak dia tuh kayak nggak didukung untuk melakukan sesuatu. Dia nggak bisa mengekspresikan dirinya sendiri, dia ini harus apa, dia itu harus gimana. Banyak yang nggak setuju. Sehingga dia di sini itu hanya bisa sabar, nggak bisa berbuat banyak. Tetap sederhana, tetap tidak. Dia hanya bisa berusaha untuk berbuat baik. Mungkin tiba-tiba nanti dia bisa menghubungi kamu, introspeksi diri. Kemudian kadang-kadang mungkin kamu melihat dia itu tidak lagi orang yang kayak dulu. Mungkin dia melihat kamu adalah
Mungkin kamu melihat dia adalah sosok orang yang tiba-tiba kayak berwibawa, karena dia nggak punya apa-apa sayang, gitu. Dia jadi sendiri, tertutup. Banyak introspeksi, ingin menutup diri aja. Jadi dia tuh nggak jelas mau ngapain saat ini. Di sini harapan dia adalah ketika dia ingin bicara sama kamu, tujuannya apa sih? Dia tuh ada nostalgia sama kamu. Dia ingat kamu itu mungkin berkesan. Kamu itu adalah orang yang mau dia temuin. Ketika dia bicara, kamu adalah temannya dia. The one and only one, orang yang bisa ngerti. Dia ingin ngomong sama kamu di sini. Dia itu putus asa, merasa bersalah, nggak bisa tidur, depresi, insomnia. Dia bersedih, mungkin pernah ditinggal keluarga atau ada orang yang dicintai meninggal, berduka. Ya. Di sini dia cuma minta sama kamu, yang dia ingin omongkan adalah kalau dia masih single, dia ingin menikah sama kamu. Tapi mungkin waktunya nggak tepat. Kamu tuh udah kayak keluarganya. Kamu tuh adalah orang yang bisa bantu. Kamu yang memberikan harmonisasi pada hidupnya. Kemudian di sini kalau aku lihat juga, dia nggak minta apa-apa kok. Dia cuma minta kesederhanaan dan pengertian bahwa orang yang sebetulnya dia ingin hidup adalah kamu. Dengan kamu dia merasa bisa mendapatkan satu harmonisasi. Dan di sini ada financial and material change. Sebelum itu semua terjadi, yang dia lakukan adalah kedepannya dia harus fokus dengan vision dia, cara pandang dia ke depan. Dia ingin ada otorisasi kayak dulu lagi, hidup dia menyenangkan. Dia ingin mendapatkan pengakuan juga dari orang bahwa dia itu bisa loh. Di sini dia jujur, dia menjadi orang yang apatis. Dia nggak percaya cinta lagi, karena mungkin sudah sakit, sudah pernah hilang di sini. Mungkin juga kamu pergi, mungkin juga kamu makin buat rungsung waktu itu. Dia nggak percaya cinta, dia nggak percaya kalau dia tuh dihargain. Dan dia tuh pengen kayak mengevaluasi semuanya, apa yang udah dilakukan itu salah apa enggak. Di sini awal kartu dan akhir kartu adanya dia perlu untuk melihat ke depan. Melihat ke depan dalam arti apa? Melihat ke depan dalam arti dia ingin ada suatu perubahan. Tujuannya apa sih? Ya untuk hidup dia enak, untuk bilang sama kamu bahwa kalau dia datang dengan dia yang udah settle kan enak dilihatnya, nggak perlu nyusahin orang. Jadi dia bilang ya, kalian itu ya memang harus menunggu satu sama lain. Dia maunya begitu. Kita lihat inisial-inisialnya ya. Apa tahu, tunggu. Aku akan kasihkan pembacaan. Pesan-pesan yang dia mau sampaikan.
Aku akan bukakan ya pesan-pesannya. Please don't give up on me. Jangan menyerah, katanya. Dia mungkin banyak diam, tapi dia bilang, aku tuh seharusnya ngomong dari dulu tentang apa yang kurasain ke kamu. Ini kayak ada penyesalan ya teman-teman. I don't feel good enough for you yet. Ya, dikarenakan ada masalah-masalah ini, dia merasa dia belum bisa datang sama kamu. Dia bilang, I will come back to you sooner than you think. Kamu harus yakin kalau dia akan datang lagi. Dia cuma minta ketika dia nggak hubungin kamu, ya dia beranggapan bahwa kamu ada untuk dia. Dia berharap kamu tuh di sampingnya, kamu orangnya. I'm thinking about you all the time. Dia mikirin kamu. Dia nggak mau melepaskan pikirannya tentang kamu. Itulah kenapa kamu melekat sama dia. Di sini aku dapat 2 kartu mask and sunglasses. Ya. Dia itu adalah orang yang tidak menunjukkan dia tuh mau apa. Dia mau ngapain sih? Dia tuh suka pura-pura orangnya. Tapi dia juga stalking kamu. Sebetulnya dari jauh, entah gimana dia tuh pasti lihat kamu, dia stalking kamu. Gitu. Makanya dia nggak mau ngasih kabar kamu. Ya mungkin dia lihat kamu dari sosial media kamu nggak tahu. Dia ngecek kamu nggak tahu. Ini inisialnya ya. Aku baca ada A, ada W, ada J, ada M. Yang kembar aku ini ya, M lagi. Ada G, ada D. D juga kuat di sini, D dan M, ada S, ada Z, ada I, ada L, ada F, ada Y, Q, V, L, Y lagi dan U. Ini inisialnya, ada Z, F, L, I terakhirnya. Ya, kalau nggak itu di zoom aja. Ini kan udah lihat dari atas. Sekarang apa sih yang memang harus kamu lakukan, atau gimana nih pesan semesta, pesan angels untuk cinta kamu? Getting to know each other. Mungkin dia bukan orang yang perfect untuk kamu, tapi nggak ada salahnya kalau kamu itu, ya kalau ada kesempatan kamu harus kenal dia lebih baik lagi, supaya nggak banyak ngadi-ngadi kamu dan dia terkoneksi karena perasaan romantis. Your feeling real. Perasaan kamu dan dia tuh adalah sesuatu yang real dan pantas untuk dieksplor lagi lebih jauh. Itulah kenapa dia melekat sama kamu. Kamu ada koneksi batin di sini. Kamu ada koneksi dari semesta supaya kamu itu nyantol terus sama dia. Dan di sini yang terakhir, dia adalah soulmate kamu. Apapun keadaannya, dia adalah soulmate kamu. Ya, soulmate itu nggak mesti menikah ya teman-teman. Kayak gitu. So, ini adalah pembacaannya. I'm sorry to say, untuk yang 12 zodiaknya itu aku upload besok karena bener-bener nggak kondusif banget. Aku udah upload itu video sampai 3 kali dan itu fail. Padahal suara udah aku cek dan ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, jadi aku ganti dengan video ini. Oke, semoga besok aku juga fit, energinya enak. See you and I see you and bye-bye.